Kejadian tadi tentu tidak mengenakan untuk dilihat. Hati mana yang tidak teriris melihat orang-orang beribadah namun dibubarkan? Apalagi ibadah tadi dilakukan dalam kawasan Masjidil Aqsa yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam. Tidak adanya kebebasan beribadah di Masjidil Aqsa tadi merupakan salah satu contoh yang tepat sebagai alasan kenapa organisasi kerjasama Islam dibutuhkan. Organisasi ini hadir di tahun 1969 dan sekarang menjadi organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB. Tujuannya cuma satu, yaitu menjaga kepentingan dan menjamin kemajuan serta kesejahteraan umat Islam. Organisasi kerjasama Islam ini memang sangat menarik untuk dibahas. Makanya, sekarang mari kita melihat setiap inci dari organisasi kerjasama Islam. Seperti yang dibilang tadi, organisasi kerjasama Islam ini hadir di tahun 1969. Latar belakang kenapa tahun itu menjadi momentum adalah sebuah hal yang tidak terduga karena sosok pria asal Australia bernama Dennis Michael Rohan. Pada awalnya, pria ini dikenal sebagai turis yang ramah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Saking ramah dan seringnya dia berkunjung, Rohan bahkan dikenal oleh pemandu dan penjaga di sana. Sayangnya, di balik keramahan Rohan, dia ternyata punya niat buruk. Pada 21 Agustus 1969, Rohan menyulut api menggunakan minyak tanah di Masjid Al-Aqsa dan membakar beragam hal penting, termasuk mimbar Saladin. Motif pembakaran ini lumayan tidak masuk akal, karena Rohan mengira dirinya sebagai utusan Tuhan yang dengan membakar Masjid Al-Aqsa, dirinya bisa mempercepat turunnya Yesus Kristus. Nah, kebakaran ini tentu saja membuat geram Muslim di seluruh dunia. Karena Masjid Al-Aqsa adalah ikon penting umat Islam. Masjid ini pernah menjadi kiblat pertama umat Muslim sebelum Ka'bah dipilih sebagai kiblat seperti sekarang. Bukan cuma itu, Masjid Al-Aqsa juga jadi tempat Nabi Muhammad menjalankan Isra Miraj, di mana dirinya berangkat dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dalam semalam dengan mengendarai burak, lalu naik ke Sidratul Muntaha dan mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak membingungkan jika pembakaran masjid ini memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Setelah kemarahan yang terjadi akibat terbakarnya Masjidil Aqsa, akhirnya pada 25 September 1969, 24 negara Islam bertemu di kota Rabat, Maroko untuk membahas hal tersebut. Akhirnya timbullah resolusi pertama, di mana pemerintah negara-negara Muslim akan berkonsultasi dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu di bidang ekonomi, sains, budaya, dan spiritual. Atas resolusi inilah, pada Maret 1970, Konferensi Menteri Luar Negeri Negara Islam dilakukan di Jeddah. Kemudian, tahun 1972, Organisasi Kerjasama Islam resmi didirikan dan bertahan hingga sekarang. Tujuan utama dari OKI adalah mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat suci umat Islam, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina. Untuk sekarang, markas utama dari Organisasi Kerjasama Islam berada di Jeddah, Arab Saudi. Organisasi ini sekarang dipimpin oleh Hisan Brahim Taha yang merupakan warga negara Republik Chad. Secara keanggotaan, organisasi ini sekarang memiliki 57 negara sebagai anggota dengan luas wilayah mencapai 31,6 juta kilometer persegi yang tersebar di Asia, Afrika, Amerika, dan juga Eropa. Kemudian, ada juga beberapa negara pengamat seperti Rusia, Bosnia, Republik Afrika Tengah, Thailand, dan Siprus Utara. Dari segi populasi, organisasi ini memiliki total populasi 1,81 miliar manusia atau 23% dari total populasi yang ada di bumi. Di bidang ekonomi, negara yang berada di organisasi ini memiliki total GDP mencapai 27,9 triliun US dollar atau 428 kuadriliun rupiah. Kemudian di bidang militer, jika dibandingkan dengan NATO, OIC,
punya lebih banyak personil, yaitu di angka 8,7 juta personil, sedangkan NATO cuma punya 6,3 juta personil. Ya, meskipun secara personil menang, budget militer dari OIC masih kalah jauh, sebab cuma bisa mengeluarkan 251 miliar US dollar atau 3,8 kuadriliun rupiah. Sedangkan NATO bisa mengeluarkan budget militer mencapai 1,23 triliun US dollar atau 18,9 kuadriliun rupiah. Dengan segala hal yang dimiliki oleh Organisasi Kerjasama Islam yang tengah dibahas ini, tidak bisa dipungkiri kalau sekarang organisasi ini adalah raksasa dalam percaturan dunia. Makanya tiap respon yang ditimbulkan pasti menarik perhatian. Sebagai organisasi besar yang menggawangi banyak negara, tentu saja posisi OKI dalam berbagai konflik melibatkan negara Islam menjadi penting. Salah satunya tentu saja konflik Israel dan Palestina. Dalam konflik ini, OKI punya posisi yang jelas dengan mendukung perdamaian kedua negara, di mana Palestina berdiri di tanah mereka sendiri dan Israel juga memiliki hak atas tanah mereka. Di tahun 2013, organisasi ini memberikan ketegasan luar biasa bagi negara yang mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut Eklemedin Ehsanoglu yang saat itu menjadi pimpinan OKI, negara anggota OKI siap untuk menghentikan hubungan luar negeri pada negara yang mengakui Israel memiliki hak penuh atas Yerusalem. Nah, kemudian ada juga konflik Islam dan Hindu di India. Perlu kita tahu kalau Islam adalah agama terbesar kedua yang ada di India setelah Hindu dengan penganut mencapai 200 juta orang atau 15% dari total populasi India. Namun sayang, dua agama utama di negara tersebut tidak memiliki hubungan yang begitu baik. Bahkan seringkali terlibat dalam konflik yang menjatuhkan korban seperti yang baru-baru ini terjadi pada festival Ram Navami berlangsung. Nah, menanggapi konflik tersebut kedua belah pihak mau itu OKI ataupun pemerintah India tidak kompak dalam mendinginkan suasana, malah saling siram bensin ke dalam api. Bagi OKI, konflik yang terjadi di India tadi menyasar umat muslim yang menimbulkan adanya perkelahian. Kemudian bagi pemerintah India, narasi yang dibangun oleh OKI malah memperkeruh keadaan, bahkan mengecap pernyataan tersebut sebagai agenda anti-India. Hubungan yang tidak baik antara India dan juga OKI ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Karena hubungan India dan Pakistan yang tidak kunjung membaik. Pakistan yang merupakan salah satu negara pendiri dari OKI punya sengketa berkepanjangan dengan India tentang wilayah Kashmir. Makanya atas konflik ini jugalah India yang sudah sering mencoba masuk dalam OKI tidak pernah diizinkan oleh Pakistan hingga sekarang. Bicara tentang positioning yang dilakukan OKI dalam berbagai konflik yang ada di dunia. Hal paling menarik datang dari konflik di Cina dengan kelompok Muslim Uighur. Siapa sangka OKI dituduh abai dalam konflik tersebut. Bahkan lebih daripada itu, komunitas Muslim di Amerika Serikat menuduh OKI mendukung genosida yang dilakukan pada Muslim Uighur. Tuduhan ekstrim itu pun tentu bukan tanpa alasan. Tuduhan tadi disebabkan hadirnya Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam KTT OKI. Kehadiran Menteri Luar Negeri dari Cina ini bahkan bukan sebagai tamu biasa, melainkan tamu kehormatan yang memberikan pidato di KTT OKI. Dari fenomena ini, kritik juga datang dari Abdul Hakim Idris yang merupakan aktivis pembela Uighur. Pria ini mengatakan kalau banyak negara muslim yang diam terhadap kasus Uighur disebabkan telah menerima miliaran dolar Amerika dari Cina dengan dalih investasi. Padahal secara perlakuan dari pemerintah Cina pada Muslim Uighur yang diberitakan media memang lumayan mengenaskan. Bagaimana tidak? Pemerintah di sana bahkan tidak segan-segan menjadikan keluarga para Muslim Uighur sebagai sandera agar para pengungsi Uighur di luar negeri tutup mulut. Hal ini tentu saja harusnya jadi perhatian yang mendalam untuk negara-negara Islam seperti anggota OKI. Nah, kira-kira kapankah OKI akan merespon tegas persoalan Cina dan juga Uighur ini? Baik, setelah membahas semua hal tentang OKI, kita sudah tahu kalau kelahiran organisasi ini jelas menjadi kabar baik sebagai pintu komando negara Islam di seluruh dunia.
Kemudian, semoga saja seluruh tujuan yang jadi dasar pembentukan organisasi ini tercapai, seperti pembentukan negara berdaulat untuk Palestina dan juga kebebasan untuk Muslim minoritas seperti suku Uighur.